nama panggilan Bapak? Nama saya Arif ya, Pradian Pak ya. Nama panggilannya biasanya Arif, tapi biasa disambungkan dengan nama yang lain karena ada beberapa Arif tambahan biasanya Arif. Is there a meaning behind your name? Apakah arti dari dibalik nama Bapak? Is there any meaning behind your name? Ya. Namanya seperti yang kalian tahu lah, Arif itu berasal dari bahasa Indonesia yang artinya katanya orang itu bijaksana. Ya, bijaksana itu ya berarti mampu mengambil keputusan sesuai dengan konteks dan porsinya. Kalau dari bapak saya sih paling itu apa, sebenarnya rumahnya dari nama orang, karena di sekitar rumah itu kayaknya ada nama Arif. Terus kayaknya yang punya nama Arif itu orang yang baik-baik, bukan lagi. When and where was you born? Kapan dan di mana Bapak lahir? Saya jualan di tahun 91 bulan Januari 2025. How was your childhood? Bagaimana masa kecil Bapak? Masa kecil saya sebenarnya sama seperti masa kecil saya. Saya berusaha di Portugal. Ya biasa-biasa aja. Bukan dari produk-produk kan ngomong bukan dari keluarga orang ya. Siapa orang punya kuasa Inggris biasa. Jadi kenangan masa kecil saya lainnya banyak orang menyenangkan. Was there a special incident in your childhood that made a big impression on you? Apakah ada kejadian khusus di masa kecil Bapak yang sangat berkesan? Ya. Ini saya nyetirkan nggak ada ya. Karena benar saya orangnya pelupa. Yang kenangan-kenangan yang saya ini paling yang benar-benar lucu atau menakutkan, tapi itu tidak berdampak yang bikin saya jadi termotivasi atau depresi, nggak ada. Semuanya Where to continue your education? Melanjutkan pendidikan di mana Bapak? SD saya di Karanganyar sampai SMP 1, kemudian lanjutkan ke SMA 1 Kuben, kemudian lanjut ke Bima Bakti di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusannya pendidikan seni musik. Why did you choose to become an art teacher? Mengapa Bapak memilih menjadi guru seni? Pilihan itu sebenarnya nggak terlalu banyak pilihan saya waktu itu ya. Saya adalah siswa yang nilai akademiknya pas-pasan, jadi pilihan saya nggak banyak. Yang boleh yang menurut saya masih bisa saya jangkau secara kemampuan ya, karena punya sedikit-sedikit background lah di musik, tapi kalau saya lebih ke ketertarikan lah. Jadi saya mengambil itu karena memang pilihannya terbatas. Dulu saya mendaftar macam-macam jurusan tapi yang diterima cuma itu. Jadi ya. What made you interested in the world of art? Apa yang membuat Bapak tertarik dengan dunia seni? Dunia seni itu menarik karena kalau zaman dulu ya kita itu hiburan itu sangat terbatas menurut saya. Kalau nggak seperti kalian lah. Hiburan itu ketika kita lihat salah satunya ketika kita lihat TV ada konser band apa gitu ya, kita bisa nikmati karena kita sedang dengar. Kemudian sudah di radio kita kan yang banyak cuma radio sebenarnya, radio dan TV semua media itu punya satu kesamaan yaitu musik lah untuk bahan apa ya, penarik ya. Jadi dari situ ya mungkin karena sering melihat konser musik dan lagu dari radio, jadi muncul ketertarikan. What is your source of inspiration when you are in the world of art? Apa sumber inspirasi Bapak ketika berkecimpung di dunia seni rupa? Art itu sebenarnya bukan cuma rupa ya, art itu ya seni. World of art itu cuma seni gitu ya. Jadi di rupanya nanti dihapus ya. Artinya cuma seni. Yang saya source ya siapa ya? Sebenarnya kalau source itu ditanya itu agak sulit jawab karena memang
saya masuk ke sini itu ya karena pertama tidak banyak pilihan tadi ya, tidak banyak pilihan, memang tanda kutip tertentu karena tidak ada pilihan, jadi saya bukan karena didorong tapi karena tidak ada pilihan satu-satunya jalan untuk melanjutkan dan pendidikan yang murah ini terus apa ya, kalau dulu saya suka musik-musik, ini kita bicara musik ya karena saya juga saya suka padi dulu sampai sekarang ya, itu salah satu yang saya anggap sakral karena dia membesarkan saya sampai sekarang ya, saya kalau mendengarkan padi itu mungkin saya liriknya nggak hafal tapi saya selalu membawa kenangan tertentu yang nggak bisa digambarkan, entah itu senang sedih itu nggak jelas apa yang memori tapi selalu berkesan, nggak tahu, nggak ada kesan, nggak ada memori khusus gitu, ingatan khusus tentang kejadian ini dan itu, tapi ada perasaan yang langsung muncul dari suara-suara yang saya dengar dari dunia saya. Gambar itu abstrak gitu, jadi itu punya ini bisa dianggap apa ya, source of my inspiration. Was there an incident that made you want to join the world of art? Adakah kejadian yang membuat Bapak minta terjun ke dunia seni rupa? Kejadian yang benar-benar terjadi ya, saya pernah daftar di UGM, jurusannya itu saya lupa, Inggris sama ekonomi kalau nggak salah, Inggris sama ekonomi tidak diterima, saya ambil saya lupa, tapi ini yang terakhir, seperti yang saya ceritakan di yang terakhir. Dan kebetulan kalau mendaftar pendidikan itu ada dua pilihan. Saya dulu daftar pendidikan seni musik dan bahasa Jerman. Yang pilihan satu seni musik dan bahasa Jerman, kebetulan tidak diterima. Dan Jerman ini saya pasang di situ bukan karena saya tertarik, tapi karena saya pikir itu yang paling masuk akal ya, paling kelihatannya paling benar. Jadi kalau daftar bahasa itu ada semacam passing grade namanya, yang nilai minimal yang bisa masuk itu lah pertanyaannya deh, kayaknya saya nggak jawab pertanyaan. Was there any achievement when you entered the world of art? Enter kali ya. Achievement saya tidak ada, mirip sama waktu saya SMA, saya di kuliah juga ya gitu, yang penting kuliah selesai gitu, nggak ada yang punya ambisi achievement. Mungkin achievement terbalik, achievement yang menurut saya menyenangkan karena saya bisa lulus setelah biasa gitu. Jadi saya kuliah cukup lama, 7 tahun karena saya jarang berangkat. Jadi kalau di kuliah itu kamu punya jatah tidak berangkat tanpa terangkat 4 kali dalam semester. Ini Pak, semuanya yang bulan 4 kali. Kalau lebih dari itu kamu tidak bisa mengikuti ujian. Jatahnya maksudnya mau pakai keterangan mau nggak pakai keterangan. Achievement itu terbalik ya, jadi bukan pencapaian tapi sebenarnya saya selesai 7 tahun, ya harusnya 4 tahun gitu. Tapi ternyata juga banyak dari saya kuliahnya sudah sama jadi achievementnya 0. Apa ya namanya achievementnya? Nggak usah lah ya. Lanjut. Since when have you been an art teacher at St. Francis Purwono? Ya, saya mulai di sini tahun 2010. Sebelumnya saya belum pernah ngajar di sekolah di sini. Enggak ada pertanyaan lain ya sih dengan gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi pertama kali saya 2019, sebelum itu saya belum pernah ngajar. Saya dulu ngajar di bukan ngajar, tapi kerja di 2 bidang yang berbeda. Yang satu di retail ya, retail itu semacam toko-tokoan gitu ya, sama di tiketing.
tiketnya kan bukan jual tiket, tapi lebih mengatur ke klien. Tiketnya yang tidak pesawat. Berhubungan ada sekarang. Before becoming a teacher at SMK Negeri 1 Gelembong, have you ever taught at another school? Nggak ada. Sebelumnya saya kerja di bidang yang berbeda. Was there any memorable experience when you were an art teacher at SMK Negeri 1 Gelembong? Memori yang paling saya ingat waktu COVID sih. Seru ya di COVID di rumah terus. Tapi enggak, mungkin prestasi yang paling saya ingat ya itu dulu suami pernah membimbing mahasiswa sini di lomba bidang solo vokal. Ya syukurnya sampai tingkat nasional. Meskipun itu sebenarnya nggak saya harapkan, maksudnya nggak saya harapkan itu saya nggak serius banget, nggak berharap gitu tiba-tiba dapat juara provinsi karena semuanya online jadi semuanya serba ngagetin ya. Karena bukan proses yang harus deg-degan, manggung, tampil gitu. Semuanya dipersiapkan, dikirim ke videonya, kemudian ditunggu hasilnya. Jadi tahun 2000, tepatnya 2020 kalau nggak salah 2021 itu ada speaker kita yang mendapat peringkat 3 nasional. Masalah semuanya saya tahun lomba menyanyi Solo tahun 2020. What were the challenges while you were teaching SMK Negeri 1 Gelembong? Tantangan yang paling berat sebenarnya apa ya? Mengawasi siswa-siswa yang punya karakter emosional yang khusus gitu ya, yang tidak pada umumnya kayak anak TP lah, kayak itu kebanyakan ya. Mesti ada 1, 2, atau 3 mungkin yang punya perangai yang apa ya, bisa mengganggu jalannya pelajaran sih. Itu yang paling menantang. Saya pernah ada di kafe seru sekali maksudnya. Manut ya, TKJ juga sama manut. Begitu ke TP, KRS itu suasananya menantangnya karena karakter siswanya itu lebih lebih liar ya. How do you face these challenges? Ya, gimana ya? Saya lebih mencoba pendekatan yang personal atau personal ya. Jadi mungkin lebih mengenali karakter siswanya yang bikin masalah itu bukan bikin masalah, lebih apa ya? Lebih dikontrol gitu, di manage bukan dikontrol, di manage. Atau biasanya kalau saya sudah lelahnya atau muak itu saya kasih hukuman yang cukup berat sampai dia itu malas untuk apa namanya itu bergerak gitu ya. Jadi tiap gerakannya itu akan ada semacam konsekuensi lah. Jadi orangnya jadi ya akhirnya lebih pendiam. Tapi ya itu sebenarnya nggak bagus. Jadi pendiam itu nggak bagus. Jadi kan jadi apa ya, nggak berhenti banget. Ini ada satu kelas ini yang saya jarang masuk ya. Saya lumayan masuk ya, ada satu yang saya jarang masuk. Itu kan kelasnya yang siang, sama tapi itu dulu disulit lagi karena ya nggak cuma 1, 2, terus banyak ya program mereka. Kalau saya masuk saya harus mode khusus gitu ya, kayak sekali ganti gaya santai. Kalau santai ya mereka itu akan selalu jadi muncul dari kelasnya akan ramai, padahal itu udah jam siang dan itu ramainya ada bukan yang membahas pelajaran, tapi ramai cuma siswa atau What do you do to continue developing yourself as an educator? lebih banyak belajar tentang mengelola kelas pertama ya. Karena dulu sebenarnya saya memang introvert, orangnya introvert. Sejak belajar di sini aja ya, mulai belajar mengelola orang ya. Kalau dulu kan saya mengelola barang di tiket ya,
Pak ya orangnya sedikit-sedikit sih, dan di retail juga bahan-bahan semua. Kalau kali ini saya mau 95% orang sisanya investasi. Jadi memang butuh belajar terus tentang manajemen secara manajemen emosional, manajemen orang, sama mungkin lebih banyak ngobrol sama orang supaya bisa dapat input gitu yang bisa membantu. Do you have any suggestions for motivating the next generation to take up the teaching profession in this millennial era? If there is, please convey the suggestion. Pertama dari sisi gaji lah ya, dulu zaman sekarang itu memang udah lumayan ya upaya utamanya. Ya, itu cuma lumayan. Nah, pertama dulu itu saya pernah kerja di bidang lain ya, jadi saya bisa mengajarkan langsung. Saya dulu itu pekerjaan yang lebih fleksibel daripada saat yang lain ya, lebih fleksibel. Ya, karena kamu jadi manajer bisa jadi manajer. Kalau kerja lain kan kita pasti jadi guru ya, katakanlah bukan guru secara katanya, tetapi kita yang sering disuruh. Ya. Kalau dari guru itu kita yang akan banyak sering nyuruh, mungkin meskipun kita juga disuruh sama atasan itu. Kita lebih banyak, jadi kita lebih harus lebih fleksibel jadi pertama itu masalah gajinya sekarang kan sudah, kalau kita bicara PNS ya pokoknya sudah lumayan. Saya nggak harus bicara angka tapi sudah lumayan itu artinya kamu kalau berkeluarga hanya kamu yang bekerja itu sudah cukup untuk membiayai seluruh keluarga kalau kamu PNS atau yang setara lah ya. Terus jadi guru itu enak. Kenapa? Karena jam ngajar kita itu disesuaikan dengan jam belajar siswa. Kerja kita ya. Kerjanya berarti nggak mungkin loh Pak, kita kerja dari jam 7 sampai jam 5 kan nggak mungkin tiap hari. Kalau di swasta itu mungkin. Ya, karena kita menyesuaikan jam belajar kalian jam 7 sampai jam setengah 4 itu sudah maksimal itu. Nggak mungkin lebih dari itu per harinya. Nggak mungkin lembur juga, lembur tapi kalau lembur nggak ada teman-teman. Jadi banyak sebenarnya keuntungan tapi fleksibel waktunya ya, fleksibel waktunya. Jadi jam kerjamu itu sesuai dengan kerja siswa. Maksudnya ya tidak hanya jam kerja tapi juga hari kerjanya. Kalau tanggal merah ya kamu libur. Kalau di perusahaan ya kamu lembur sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau memang kamu harus berangkat tanggal merah ya berangkat tanggal merah. Kayak gitu. Kalau di sekolah tanggal merah siswanya itu ya kamu misalnya libur gitu. Jadi liburnya banyak, fleksibel, ya. Gajinya cukup, kamu masih bisa jadi katakanlah manajer, tapi dalam tanda mengelola. Udah? Terima kasih Pak.